Bisa terlihat, share screen dari saya? Lihat, Mas. Oke, bentar, kita sedikit membahas, tugasnya yang kemarin. Ini ada Mas Ahmad Hildan, kita cek yang kemarin pakai Telegram nih ya. Jadi saran konsepnya di sini, ada suatu data, nanti datanya ini dia itu akan dikirimkan ke sisi Telegramnya. Dan yang kemarin untuk yang di datanya kita bisa komunikasi secara 2 arah ya. Artinya kita bisa monitoring yang ada di kondisi device-nya, dan nanti di sini kita juga bisa mengontrol, perangkat yang ada di sisi device-nya dia. Oke, ini sudah dibuatkan, ada koneksinya SP32 pakai DHT-nya, kemudian ini juga sudah coba lihat, sudah bisa koneksi ke LCD-nya, dan ini coba kita lihat apakah sudah bisa masuk ke ini ya, ini sudah bisa masuk di Telegram-nya nih ya. Jadi informasi ini, sudah bisa terkirim ke sisi Telegramnya. Kemudian untuk yang di tambahan datanya, untuk yang di ampesannya, yang kontrolnya kelihatannya belum ya, Mas, ini. Ini untuk yang mengirim informasinya, ya, ini ada peringatannya kalau ini biasanya nanti ada AI dan sebagainya, ya nantinya sendiri itu bisa ditambahkan ke sisi, device-nya sehingga bisa memberikan notifikasi ke sisi, Telegram-nya dia. Coba kita lihat yang ini, Mbak Aida Fitrotin. Ini sama hal ini sudah ada LED on sama LED off-nya sama statusnya. Jadi ini ada LED-nya di sini dia untuk memastikan dia, sudah bisa nyala untuk yang di LED-nya dia. Ini, perubahan suhu dan sebagainya, ini juga sudah bisa termonitor dengan baik gitu ya. Baik, itu ya yang di apa namanya, yang kemarin kita yang pakai Telegram. Yang berikutnya kita akan menggunakan namanya yaitu dia bentar, setelah Telegram ini yang berikutnya kita akan coba untuk melakukan koneksinya ke suatu platform yang namanya Blink ya. Jadi kalau yang di sebelumnya kita udah mencoba ke koneksi ke pakai HTML, nanti di sini dia tuh pakai yang Yogidot, pakai TeamSpeak, kemudian nanti di sini dia tuh pakai yang di Telegram yang kemarin. Maka nanti secara device-nya ini kita akan coba untuk yang di komunikasinya, yaitu dia pakai yang namanya, platform Blink itu ya. Jadi, dari sisi device-nya ini, nanti dia akan memanfaatkan modul komunikasi WiFi, nantinya dari modul WiFi ini nanti akan langsung terkoneksi ke platform Blink-nya dia. Oke, ini logo dari Blink-nya, dan enaknya yang di Blink ini dia itu menyediakan ada 2 sisi device. Jadi nantinya di sini dia itu bisa pakai yang device-nya ada di website, yang di user-nya, dan juga nantinya dia juga bisa disediakan di mobile apps-nya ya. Jadi nantinya tinggal di-install, Blink yang ada di HP kalian, maka nanti di sini tampilan-tampilannya sudah masuk ke sisi, device kalian gitu ya. Oke, nanti secara konsepnya nanti sama ya kayak sebelumnya, kita akan coba melakukan koneksi monitoring dari sensor suhu ini ya. Jadi biar nanti ya, tidak banyak, apa istilahnya, nanti baru di tugasnya, ini baru saya kasihkan berapa sensor yang pendukungnya dia.
Di monitoring suhu ini, kita akan menggunakan namanya yaitu dia di HT11-nya. Bentar ya. Di HT11-nya, kemudian nanti ya dari di HT11 ini, nantinya di sini itu, akan langsung bisa dimonitor kondisinya dari, aplikasi berbasis ke Blink-nya dia. Oke, yang pertama nanti yang sini kita akan coba untuk yang setting dulu yang di Blink-nya ya. Kayak kemarin kita pastikan ini kita udah tersetting di sisi Telegram-nya. Ini yang, ini kita pastikan dulu yaitu kita siapkan segala, apa istilahnya, kayak nanti, parameternya, sensornya nanti apa aja yang akan dikirim ke Blink dan sebagainya. Ini karena kita pakai di HT22. Di DHT22 ada 2 parameter sensor, yaitu dia suhu sama kelembapan, maka nanti ya di Blink-nya, kita nanti akan menyiapkan, yaitu dia ada 2 parameter, yaitu dia suhu sama kelembapannya, gitu ya. Ini bagi yang belum punya akunnya ada di Blink-nya, silakan didaftarkan, ini gratis ya. Cuma kalau gratis ini dia itu dibatasi. Kalau saya dia itu hanya 3 template dan 3 device yang bisa kalian create, kalau nanti ya di sini pakai akunnya yang gratis. Ini dulu kita pernah beli ya, jadi belinya itu dia kalau nggak salah hanya meningkatkan, per tahunnya sekitar 600-an itu, kita bisa meningkat menjadi 5 atau 10 device gitu ya, saya lupa. Kemudian nantinya di sensornya kita lebih banyak lagi. Jadi kalau default-nya dia itu nggak salah cuma ada 5 sensor ya. Jadi default-nya dia itu hanya bisa meng-cover 5 parameter, nantinya sini dia itu kalau mau lebih, ya nanti kita harus berbayar ke Blink-nya dia. Oke, nanti sini ada kita buat template-nya dulu. Jadi dari template-nya nantinya kita di sini yaitu nantinya, kita namakan dia apa, nantinya di template-nya ada nama, ada hardware, sama nanti ada description dan sebagainya. Ini ya, nanti ini yang penting ada name, hardware, sama ini di connection type-nya. Ini name dari template yang nanti akan kita koneksikan ke device ya. Jadi di Blink-nya nanti kita setting up, sebuah template, nanti template ini akan dibenamkan ke sebuah device. Nanti hardware-nya kita pakai SP32, tinggal dipilih, kemudian nanti koneksinya dia pakai WiFi. Oke, ini coba kita coba dulu aja. Oke, ini atau ini sudah ada nih. Ini, ini saya hapus aja, dulu. Ini karena lagi kalau saya dia dibatasi cuma ada 2 atau 3 ya. Oke, ini, pertama sekali nanti ada di sisi developer, eee, ini juga nantinya coba ini saya hapus dulu aja. Oke, ini ada new template-nya. Jadi nanti ada sisi kalau nanti udah punya akunnya ya, nanti tinggal masuk ke dalamnya, kemudian nanti di sini tinggal dibuatkan yaitu dia new template-nya nih ya. Dan di sisi ininya ini, misalkan dibuat untuk yang di namanya, misalkan, kita kasih yaitu dia monitoring DHT22 Walkie ini ya. Ini kita pakai SP32, jadi nanti ada banyak, bot yang nanti bisa kita pilih.
bisa Raspi, bisa SP32, SP8266, Arduino dan sebagainya. Jadi ini pastikan hardware-nya ini semua yang kita gunakan diisi hardware di Walkbee-nya. Kemudian connection type-nya bisa WiFi, Ethernet dan sebagainya. Ini nanti ya kita menggunakan WiFi. Ini description nanti ya untuk memonitoring ini ini aja ya. Tambahan informasi aja. Memonitoring DHT22. Ya, ini kemudian dia dan kemudian di save. Nah, oke, sekarang kita udah membuat yaitu dia yang namanya ini ya, apa istilahnya, template-nya. Jadi template-nya kita udah bikin, yaitu namanya monitor apa istilahnya, di sini monitoring DHT22 Walkbee. Kemudian, setelah kita membuat template-nya, maka di template ini kita akan menambahkan, kira-kira nanti dia akan terima data sensor apa dari si device-nya dia. Jadi di sisi device SP32, ketika dia mengirim data ke sisi ke sisi Walkbee-nya, itu nantinya ke sisi Blink-nya ya, itu nantinya dia akan mengirim data apa dia. Jadi nanti kita siapkan yang namanya data stream-nya. Jadi di template-nya tadi ini ada data stream-nya, nanti tinggal diklik new data stream-nya, ini ada virtual pin-nya. Jadi virtual pin ini dia itu gambarannya ini data yang akan diterima dari pin untuk yang di DHT11-nya. Jadi, di virtual pin-nya, nanti sini ada pin V ke 0, V ke 1, V ke 2 dan sebagainya. Jadi untuk yang di pin-pinnya ini, sesuai dengan urutannya ya. Jadi nanti, data yang pertama kita masukkan di virtual pin yang ke 0, baru data yang kedua, yang suhunya tadi ya, kita masukkan di virtual pin yang ke 0, data kelembapannya kita masukkan di virtual pin yang ke 1 dan seterusnya. Untuk isi data virtual pin data stream-nya, nanti ada name, pin, ini ya, jadi nanti silakan diisikan. Nanti kan kita ada 2 parameter ya, dari DHT dua-duanya, yaitu dia suhu sama kelembapan. Dari yang di suhunya, nanti kita masukkan di virtual pin yang V0-nya, ya, nanti yaitu dia virtual pin yang ke V0-nya. Ini data tipenya bisa integer, bisa double dan sebagainya. Ini misalkan kita masukkan double, unitnya dia Celsius, maksimalnya itu dia 100, gitu ya. Ini nanti cara pengisiannya, temperatur, V0, Celsius, double, dan sebagainya. Kita create, kemudian ini untuk yang di suhunya atau temperaturnya. Nanti dengan cara yang sama, kita bikin lagi satu parameter untuk yang di humidity-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang di Blink-nya tadi. Ya, di Blink-nya tadi, ini setelah kita meng-create template-nya, ya, kita masuk ke pakai yang namanya data stream ini ya. Nah, ini masih kosong data stream-nya, belum ada field-nya. Kita tambahkan edit, ada new data stream. Nah, ini ya, ini kita pilih untuk yang di virtual pin, ada enum, ada location, ada digital pin, ada analog pin-nya. Lokasinya kalau dia ada GPS-nya, maka dia itu bisa pakai WJS-nya ya. Jadi tapi ini dia tuh harus berbayar ke Blink-nya dia. Yang di sini bisa kita pilih, bentar ya, kita bisa pilih yang di virtual pin-nya. Ya, yang ini ya. Jadi ini kita gunakan yaitu dia namanya kita bikin yaitu dia suhu, yang pertama. Ini suhunya kita masukkan di pin yang V0-nya. Jadi ada V0, V1, V2, V3, V4, dan seterusnya nih ya. Jadi ini dia itu sesuai dengan di jumlah sensornya. Ini data tipenya apa? Nanti akan masuk ke V0-nya. Nah, suhu kan kadang dia itu ada bilangan integer yang 1, 2, 3 sampai 100, ataukah dia itu pakai, desimal juga. Jadi kalau dia pakai desimal, maka nanti sini kita bisa pakai string, double ini ya, kalau string. Jadi dia itu bisa pakai double.
Kemudian, untuk unitnya ini sudah disediakan, ada panjang dan sebagainya, ini nanti yang dipakai meter, meter kuadrat. Ini nantinya kita akan gunakan Celsius ya, untuk yang di suhunya. Nah ini ya sudah ada suhunya, pakai yang temperaturnya pakai Celsius. Nah, nanti satuannya itu dia Celsius. Kemudian data minimalnya dia itu 0, maksimalnya misalnya dia itu suhunya sampai 100. Nah, ini kita kasih dia itu, 100. Default value-nya bisa kita kosongi atau nanti bisa kita kasih data sembarang ya. Ini sebentar kita kosongi, jadi default-nya, dia tuh kosong di, suhunya dia. Ini kita create, nah ini ya, nanti di sini dia akan muncul, suhunya ini ya. Kemudian, setelah, ada satu untuk yang di satu parameternya, nanti tinggal dibuat satu lagi untuk yang di parameter kelembapan atau humidity ya. Jadi humidity-nya ini dia tuh masuk pin-nya V1, ini dia misalnya dia tuh bisa integer atau bisa double ya, unitnya dia biasanya persen, atau kita bikin none aja nggak apa-apa. Nah ini percentage ya. Ini juga nanti ada, sampai 100 ya, kemudian dia kita create. Ya, jadi sekarang yang di template-nya tadi sudah ada 2 parameter ya, yaitu dia suhu sama humidity. Ini kita save. Ya, ini sudah muncul 2 parameter yang tadi. Sekarang yang berikutnya, bentar ini kok banyak sekali. Setelah kita buat, data stream-nya, maka yang berikutnya kita buat dashboard-nya. Jadi ini ya, di dashboard ini nanti dia akan bisa muncul di web-nya ya. Jadi sekali lagi ya di dashboard-nya nanti bisa 2 cara, bisa kita masukkan di sisi, web-nya ataukah nantinya sini bisa juga kita masukkan di, smartphone kalian, gitu ya. Ini ya nanti, cukup mudah nanti ya ada web dashboard-nya, ini pakai, Couch ini ya, nanti ya dia tuh akan bentuk suatu datanya dia tuh akan langsung terbentuk, kayak gini, melingkar ini ya. Ini setting-nya dan sebagainya. Nanti ada 2 ya, suhu sama kelembapannya. Oke, kalau nanti yang sini dia yang dalam bentuk yang, apa istilahnya, di aplikasinya. Nah, ini aplikasinya nanti, tinggal kalian masuk ke Blink, ya. Jadi nanti silakan nanti ya, masuk ke Blink pakai akun kalian, maka nanti sini sudah muncul yang tadi, apa istilahnya, device yang sudah kalian bikin di web-nya tadi ya. Jadi nanti otomatis dia akan muncul kalau pakai akun yang sama, ya. Ini juga nanti ya dipilih, ini di-desain dulu pakai Ghost dan sebagainya, maka dia akan langsung muncul, yang ada di tampilan kita, gitu ya. Ini caranya nanti ya di, setting di HP-nya ya. Oke, untuk yang di sini bentar, kita kembali lagi sini, kita tadi sudah yang pertama kita sudah membuat, untuk yang di template-nya, kemudian di template ini sudah kita pasangi ada 2 parameter, yaitu dia suhu sama kelembapan. Kemudian ini kita buat yaitu dia web dashboard-nya, lagi yang di web dashboard ini, untuk tampilannya nanti ya di web-nya ya. Jadi tampilan di Blink ini nanti ada 2 ya, di web sama nantinya di sisi smartphone-nya itu ya. Oke, untuk yang di sisi web-nya, ya ini saya berikan contohnya di sini ya. Ini ada web dashboard ya, jadi urut ya nanti ya dari buat, template-nya, nanti ada data stream-nya, ada web dashboard-nya, ya. Yang di sini, edit, ya. Ini ada banyak sekali yang bisa kalian masukkan, ada coach, nanti yang sini ada radial coach, nanti ada alarm sound, ada chart, ada map, ada jadi kalian nggak perlu bikin-bikin, apa istilahnya, desainnya dari awal, ini semuanya dia itu sudah, di
disediakan oleh Blink-nya ini. Oke, ini misalkan nantinya kita akan pakai namanya Ghost-nya ini. Ini di Ghost-nya, ya ini ya, ini misalnya dia tuh untuk yang di title-nya dia untuk yang mendeteksi suhu, ya. Ini, tadi di data stream-nya kan kita ada bikin 2 parameter ya, suhu sama kelembapan. Nanti kita pilih, ya tinggal tadi suhunya di virtual pin yang ke nolnya ya. Jadi nanti di sini suhunya masuk yang di tinggal kita pilih ya. Ini kita pilih, nanti di sini setelah itu kita save. Ini yang suhunya, sekarang yang di kelembapannya sama, ini kita masuk di setting, ya, ini untuk yang di kelembapan atau humidity. Ini dipilih yang di V1-nya, ini save. Kemudian setelah ini semuanya, kemudian kita, save untuk yang di setting kita tadi ya. Ya, jadi ini yang di web dashboard-nya, ini nanti udah ada, itu dia suhu sama humidity-nya, ini ya. Ini udah kita siapkan semuanya, ini template-nya ya, jadi ini masih kita buat template-nya. Sekarang kalau nanti, sudah dibuat template-nya, langkah yang berikutnya apa? Langkah yang berikutnya kita akan membuat yang namanya device. Nah, device ini yang nanti dia tuh akan terkoneksi ke hardware yang kita miliki ya, baik nanti ya di sini apa misalnya, hardware secara langsung yang kita punyai, ataukah nanti ya sini, menggunakan di Walkbee-nya itu ya. Ini silakan dipilih device-nya, nanti ada new device-nya yang di sini. Nanti dari new device ini dia tuh akan mengambil dari data template. Jadi template tadi kan kita udah siapkan, semacam kayak, namanya, kemudian dia parameternya apa aja, kemudian web dashboard-nya, dan nanti di sini kita koneksikan ke device yang akan kita, buat itu ya. Ya, ini tinggal dipilih tadi monitor suhu misalnya. Jadi template-nya. Nah ini ya, ini yang paling penting ketika membuat device, maka si device itu akan membuat yang namanya API. Jadi ini ya, jadi nanti ini ada API-nya yang akan melakukan koneksi dari sisi device-nya ini ke sisi Blink-nya ya. Jadi agar bisa koneksi atau masuk ke sisi apa istilahnya, ke Blink-nya, maka itu nanti dia butuh yang namanya API. Jadi API-nya nanti dari sini. Ya, kita coba ya. Nantinya di sini, ini ya, klik device-nya ini, nanti kita new device, ya tadi kan developer zone ini ya. Jadi tadi kan, kita udah bikin monitor DAT22 ini, sekarang kita masuknya ke devices. Ini ada new device, ini from template. Nah ini tadi, kan kita udah bikin template yang namanya monitoring DHT22 Walkbee-nya ini ya. Kita create. Nah yang di sini, waktu create dia itu akan memberikan API-nya nih ya. Ada define Blink template ID, ada define Blink template name-nya, Blink authentication token-nya dan sebagainya. Ini tinggal kita copy ke code-nya ini, nantinya akan kita masukkan ke dalam program yang ada di, ISP kita itu ya. Sekarang, kita, untuk yang di instalasi hardware-nya, ini agar bisa masuk ke koneksinya ke Blink-nya, nanti agar bisa mengenali API yang ada di si Blink-nya tadi, maka ini perlu kita tambahkan yaitu dia Blink ini ya. Jadi nanti ada library-nya, itu dia ada Blink-nya ini. Nah ini tadi yang ini langsung kita kopikan di paling atas ya. Jadi tadi API-nya kita dapatkan dari sini tadi. Ya, ini nantinya dimasukkan yang di paling atasnya nih ya. Kemudian sebelumnya ya, nanti yang sini tinggal ditambahkan yaitu dia include, Blink Simple SP32 ini ya. Jadi ini, tambahannya, nanti ada Blink serialnya, jadi ada Blink-Blink-nya nantinya silakan ditambahkan di dalam programnya. Ini ya, autentikasinya yaitu dia pakai Blink token-nya yang tadi di atas.
Kemudian ini waktu di setup-nya, dia tuh yang Blink-nya dia pakai namanya autentikasi ini, sama dia SSID-nya, sama nanti ada password-nya ini ya. SSID-nya nanti pakai yang ini, yang pakai WiFi-nya, kemudian autentikasinya pakai yang ini tadi ya, API-nya tadi ya. Jadi autentikasinya, token-nya ini, nantinya di situ dia akan, pakai API yang sudah kita dapatkan dari Blink-nya tadi, gitu ya. Oke, yang berikutnya ini untuk yang dikoneksi yang di awalnya, connected-nya, kemudian, ini dia tuh Blink jalankan Blink-nya. Ini untuk mengirim datanya ke isi Blink-nya, ke temperatur itu ada sebuah fungsi, atau ini bisa langsung masuk juga ke void loop-nya ini ya. Ini ada, humidity sama ya di suhunya atau temperaturnya. Ini tadi ya, jadi, cara ngirim MK-nya cukup mudah ya, yang di Blink. Jadi dia itu pakai Blink Virtual Override V0. Nah, V0 tadi kan dia virtual pin yang kita bikin di data stream-nya tadi. Di data stream tadi kan dia kita bikin ada 2 parameter, V0 sama V1. V0-nya untuk yang di suhunya, V1-nya yaitu untuk yang di humidity-nya. Sehingga yang di V0 ini kita masukkan yaitu dia di temp-nya nih ya. Oh, yang di V1-nya kita masukkan untuk yang di humidity-nya. Ini ya. Dan ini yang lainnya dia tuh kalau udah ini dia akan dikirimkan datanya ke Blink-nya dia. Ini kalau sudah nanti dia akan masuk ya. Jadi ini kita kopikan, ini bisa pakai ini atau ini saya tadi menemukan yang mana ya? Nah ini ya, ini, dia sudah ada semacam kayak yang di, eee, ini saya kirim di kolom chat ya. Jadi nanti waktu yang kalian daftar yang di Walkme-nya tadi, yang di Walkme-nya tadi yang di Blink-nya maaf, yang di Blink-nya ini kan dia ada API-nya. Nanti API-nya ini kalian masukkan ke dalam sini ya. Jadi ini diganti dengan API yang didapat dari maaf, tadi API-nya sebentar, ini kita copy, nah ini ya, ini kita ini yang punyanya kita cek dulu ya, yang punyanya default-nya dari programnya ini ya. Tapi ini nggak tahu ini punyanya penulisnya nanti ada, apa, tokennya dia itu beda sama yang punya kita nanti ya. Ini kalau dia dijalankan, bentar, ini nah, nanti kayak gini ya, nanti ada Blink-nya dan sebagainya, ya. Nanti dia connecting, ya, maka di sini ada suhu naik, kelembapan dan sebagainya, maka data ini nanti di sini dia akan langsung masuk ke web dashboard-nya tadi ya. Ini, kalau misalnya kalian mau coba yang di aplikasi Blink-nya silakan ya. Ini, yang ada di smartphone-nya ya. Di smartphone-nya dia tinggal ditambahkan, secara prinsipnya dia sama ya, atau meng-create di web dashboard-nya tadi. Jadi yang di, smartphone-nya, kalian tinggal download aplikasi Blink, kemudian nanti di sini ada masuk widget-nya, nanti ada gauge, ada radial gauge dan sebagainya. Ini ya tinggal dimasukkan kemudian di-setting, ya. Ini untuk yang di choose data stream-nya tadi, pakai yang temperatur V0 atau dia humidity V1-nya, kemudian setelah itu dia akan muncul datanya di sini, gitu ya. Ini opsional ya, nanti kalau misalnya kalau kalian mau nyoba-nyoba, silahkan dicoba dia itu kayak kemarin di Telegram-nya. Telegram kan kita bisa monitoring dan juga kita bisa
Ngontrol. Jadi selain monitoring, kita juga mengontrol. Ini juga sama, dia itu bisa monitoring suhunya dan ini, kita juga bisa mengontrol LED-nya melalui Blink-nya ini ya. Ini kalau kita pakai yang namanya ngontrol kayak gini, maka bukan pakai virtual pin lagi, tapi nanti di sini kita pakai namanya digital pin-nya. Ya, jadi ini sekali lagi, ini dia tuh pakai digital pin-nya, karena dia itu akan langsung dikoneksikan, dia tuh masuk pin yang ke berapa di ESP32-nya, gitu ya. Ya, nanti ini silahkan ini opsional aja ya. Jadi kalau nanti monitoring udah berhasil, sudah cukup nanti ya. Kalau mau kalian nambahkan dengan apa istilahnya, ini ada on off-nya, ya jadi nanti di sini untuk bikin nekan on dari sisi apa istilahnya, LED-nya tadi tinggal tekan tombolnya ini ya, tekan tombol ini, sisi ini maka dia itu menjadi on, ditekan lagi dia itu menjadi off dan sebagainya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di sini nanti udah ada library-nya ya, jadi dia udah terinstall library Blink-nya di sini ya. Kalau kalian mau bikin dari awal kayak yang kemarin juga nanti silakan ya di-install dulu linknya, disesuaikan dengan yang ada di, programnya dia. Baik yang di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya absensinya yang ini sudah ya? Oh ya sekalian saya kasih buat tugasnya ya. Yang praktikum 11 ini, praktikum terakhir aja ya. Nanti ya, kalian, saya pikir nanti ada project ya. Jadi nanti ya sini yang 14, 15 nantinya, untuk yang di silakan nanti bikin project pakai Wobi-nya nih ya. Kalau yang sebelumnya kan sudah pakai yang dipakai tracer gitu ya. Sekarang nanti ya silakan dibuat di Wobi-nya, nanti di minggu ke-16, kalian akan demokan satu persatu itu ya. Jadi selagi nanti yang di minggu ke-16-nya, nanti silakan didemokan untuk yang di terserah ya, tapi jangan sama yang ada di modul. Mungkin pakai ultrasonic kah, atau sensor yang lainnya, nanti silakan gitu ya. Jadi selagi yang di 14 sama 16-nya, ini sebenarnya masih ada pakai MIT Inventor dan sebagainya. Nanti silakan kalau mau mencoba di modulnya itu pakai MIT Inventor, ini ya, ini ya dia tuh hanya, untuk yang di tampilannya di web, apa istilahnya, di HP-nya dia. Jadi di tampilan di HP-nya kita bisa desain sendiri. Ya, jadi dia itu pakai namanya MIT Inventor, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jamnya seperti biasanya ya. Kemudian yang di kelas satunya lagi, oh ya, kelas tadi saya tutup dulu ya. Sudah absen semuanya? Sudah absen? Oke, saya tutup ya. Sekarang saya buka yang di kelas satunya. Kelas satunya.
Oh, ini. Oke, silakan absen untuk yang di kelas satunya lagi. Ini tugasnya ini sama yang di minggu depan ya. Oke, demikian ya untuk yang di kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini belum ada, Bapak. Apanya? Belum ada, Bapak. Oh, belum ada ya? Baik ya, silakan nanti dicoba. Sekali lagi nih yang di minggu ke-14, 16 nanti ya saya beri waktu khusus untuk yang kalian membuat projeknya. Nanti di minggu ke-16 kalian demokan ke saya untuk di projeknya satu persatu, gitu ya. Baik, demikian untuk yang di kuliah hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, saya intip ya.